Perkenalkan, saya Aulia Rahmawati dari F116 akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi bab 3, yakni tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama, ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah orang yang ingin bekerja, menyiapkan kerja, dan sudah bekerja. Lalu yang kedua, angkatan kerja. Kerja ialah orang yang masih produktif yang mulai berusia 15-64 tahun. Lalu yang ketiga, kesempatan kerja. Orang yang membuka lapangan pekerjaan untuk angkatan kerja yang ingin bekerja. Lalu ada 3 jenis tenaga kerja, yakni tenaga terdidik, tenaga terlatih, dan tenaga tidak keduanya, yakni tidak terlatih dan tidak terdidik. Nah, kalau yang pertama, tenaga terdidik, yakni orang yang memperoleh kemahiran atau keahlian karena bersekolah dan berpendidikan formal maupun informal. Dan yang kedua, tenaga terlatih, orang yang sudah memiliki pengalaman kerja. Dan yang ketiga, tenaga tidak keduanya, yakni hanya mengandalkan jasanya saja. Lalu ada pengangguran, ialah orang yang tidak ingin bekerja. Nah, pengangguran ini ada 3 jenis, yakni pengangguran terbuka, setengah menganggur, pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka, orang yang sama sekali tidak ingin bekerja walaupun ada lowongan pekerjaan. Dan yang kedua, setengah menganggur, ialah orang yang bekerja tetapi dibatasi oleh waktu. Dan yang ketiga, terselubung, yakni orang yang bekerja tapi tidak sesuai dengan latar belakangnya. Ada penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, struktural. Yang kedua, konjungstural, friksional, dan musiman. Yang pertama ialah struktural. Struktural terjadinya perubahan struktur suatu negara. Dan yang kedua, konjungstural, yakni naik turunnya perekonomian suatu negara. Dan yang ketiga, friksional, orang yang bekerja tetapi berpindah-pindah tempat, seperti ia bekerja di perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Dan empat ialah pengangguran musiman, yakni ia bekerja tergantung musimnya. Lalu ada dampak pengangguran. Yang pertama, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang kedua, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Tiga, meningkatkan biaya sosial. Yang keempat, menurunkan tingkat keterampilan. Lalu ada sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, ialah orang yang bekerja berdasarkan lama kerja si pekerja. Lalu yang kedua ada upah prestasi, yakni berdasarkan barang yang dihasilkan oleh si pekerja. Ketiga ada upah borongan, yakni berdasarkan kesepakatan kerja dan pekerja. Lalu yang keempat ada upah premi, yakni gabungan upah prestasi dan premi tertentu. Ada upah premi, yakni upah yang diberikan karena keuntungan suatu perusahaan yang diberikan akhir tahun tergantung perusahaan. Lalu yang keenam ada upah mitra usaha, yakni upah yang tidak berbentuk cash namun berbentuk saham. Lalu yang ketujuh ada upah indeks biaya hidup, yakni semakin tinggi biaya hidupnya maka penghasilannya juga akan semakin tinggi. Lalu yang kedelapan ada upah skala berubah, yakni naik turunnya jumlah skala yang dihasilkan. Lalu yang kedelapan ada upah produksi, yakni upah yang dihasilkan berdasarkan jumlah produksi secara keseluruhan. Penjelasan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.